Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Madam Rifda. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bertemu dan saya nanti akan membahas mengenai kisah dari pasien-pasien saya, konsultasi dan reaksinya ya. Ada kejadian-kejadian apa sebelum saya tangani sampai sesudah saya tangani ya. Alhamdulillah pagi hari ini energinya bagus ya kan, dibuat aktivitas enak, jadi harus tetap semangat ya kan, jangan lupa bersyukur, jangan lupa tersenyum, seperti itu ya. Pagi hari ini saya akan menceritakan kisah pasien ya. Pasien saya ini punya usahanya ada makanan ya di sini. Awalnya baik-baik saja seperti itu, laris ya, sudah istilahnya nggak ada halangan apapun ya. Sebelum minta tolong saya itu laris, terus tahu-tahu kayak merosot gitu loh. Biasanya istilahnya omset bisa 700 sampai 1 juta, ini tahu-tahu 400 300 seperti itu. Terus biasanya kalau sudah buka itu sudah mulai ada yang pesan makanan ya kan, entah itu lewat WhatsApp, dan kadang-kadang ada yang datang terus ditinggal seperti itu, nanti saya ambil seperti itu. Nah, kejadiannya apa namanya, dilihatnya biasa-biasa saja, kok tumben-tumbenan ya. Di Instagram juga biasanya ada pembeli, nggak ada pembeli seperti itu. Terus ada yang tanya-tanya, kok nggak ada yang tanya-tanya, dan seperti itu lah. Itu tadi yang pernah saya bahas mengenai apakah bisa energi-energi negatif itu nyerangnya di akun sosmed ya, misalkan tempat jualan, entah itu di Grab, di Gojek ya, di Shopee ataupun sejenisnya ya kan, di Instagram itu bisa ya kan. Nah, kejadian ini habis itu dianggapnya masih oke lah, mungkin daya beli menurun ya, jalanan juga ramai tapi kok pengunjung nggak ada yang berbelok ke tempatnya seperti itu. Awalnya masih baik-baik, terus eh, yang dirasakan kok hawanya itu sumpek ya, di tempat jualannya kok sumpek, panas gitu. Terus sehari seperti itu, sumpek, panas, kayak kemerungsung ya kan. Terus sudah, masih didiemin. 2 hari berikutnya kok semakin parah seperti itu, tapi tetap ada yang beli. Biasanya jarak antara pembeli satu dengan yang lain itu seperti mengalir, entah itu banyu mili lah, entah itu selisih 10 menit, selisih 15 menit, selisih 5 menit, enggak, pembelinya itu yang lebih dari 1 orang seperti itu. Terus tahu-tahu kok selisihnya waktu setengah jam, sejam baru ada pembeli, dan yang beli itu biasanya 1 orang bisa lebih dari satu. Ini yang beli cuma 1 orang itu satu 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 seperti itulah. Kecurigaan itu mulai muncul seperti itu. Terus pasien saya ini apa namanya, konsultasi di saya kok sepi ya, biasanya pendapatannya nggak segitu kok jadi segitu kan, seperti itu ya kan. Terus saya cek semuanya, minta tolong madam untuk dicek, kalau sekiranya nanti ada yang nggak beres ya kan, nanti minta tolong dibersihkan sekalian dilariskan sama di pagar seperti itu. Oke siap mbak, saya bilang seperti itu. Terus habis itu saya cek, saya lihat di situ memang ada yang nutupi ya kan, ada 2 makhluk di situ yang nutupi tempat jualannya ya kan, biar orang itu tidak tertarik untuk berbelok di situ, untuk mencoba di situ. Terus yang saya lihat yang kedua, biar istilahnya langganannya ini pada nggak beli lagi seperti itu. Yang biasanya ada langganan yang sering beli, jadi intensitasnya berkurang ya kan. Biasanya
entah itu seminggu sekali beli atau seminggu berapa kali beli, ya kan. Nah itu kok nggak apa ya, nggak kembali lagi seperti itu. Terus katanya orang-orang kan enak, tapi kok malah menurun daya beli masyarakat kan, seperti itu. Nah ternyata ada dua makhluk, ya kan, yang memang sengaja dikasih di situ. Yang pertama ada di depan tempat jualannya sama di samping tempat cucian, kayak buat cuci piring seperti itu, ya kan. Terus saya bilang ini membuat orang-orang itu nggak tertarik untuk berbelok, yang pertama. Yang kedua, misalkan sudah sering beli, dibuat pembeli ini jadi males ke sana, nggak mengingat-ingat lagi makanan ini. Saya bilang seperti itu. Bisa ya madam kayak gitu? Bisa, seperti itu. Terus yang ketiga, istilahnya membuat rasanya semakin berbeda. Biasanya enak kok, ini kayak gini lah. Ini dampak-dampak biasanya yang sering dilakukan oleh pengirim-pengirim energi negatif ya, biar usahanya mandek, terus tidak jalan lagi, tidak lancar lagi, itu seperti itu. Terus di sini yang saya lihat memang apa namanya, kiriman ini tadi energinya itu kayak slow gitu loh, biar nggak begitu dirasakan sama pemilik usaha ini tadi gitu loh. Cuman kan dari omsetnya sudah kelihatan, yang biasanya segini jadi segini kok malah menurun kan, seperti itu. Nah di situ daya beli masyarakat juga kok semakin kayak nggak tertarik. Nah di situ akhirnya terjawab sudah, bahwa ini tadi saya bilang itu ditutupi makhluk, ya kan. Insya Allah itu nanti bakalan bersih, nanti saya pagar, saya bersihkan, terus saya tarik pembeli lagi, ya kan, supaya beli, ya kan. Kalau sudah makanannya enak pasti orang kembali, saya bilang seperti itu, pasti jadi langganan, ya kan. Langganan nanti juga pada mulai berdatangan lagi, jangan khawatir, saya bilang seperti itu. Iya madam. Terus ini dimasuk di dalam tempat usaha itu kayak panas, kayak apa namanya, saya nggak betah gitu loh. Yang biasanya betah saya temani karyawan itu kayak nggak betah, pengennya keluar, pengennya kemana kayak gitu. Jadi biasanya saya juga bantu-bantu, ini kayak saya males gitu loh rasanya untuk ke tempat usaha saya. Lah ini efek-efek dari energi negatif seperti ini mbak, saya bilang seperti itu. Jadi memang mbaknya dibuat nggak betah juga, nggak kerasan. Jadi nanti yang ngurus karyawan kayak gitu. Terus nanti ujungnya mbaknya dibikin males datang ke tempat itu, seperti itu. Habis seperti ini, saya bilang seperti itu. Iya madam, ini karena saya juga punya karyawan yang harus saya apa namanya, biayai di situ untuk kebutuhan karyawan. Udah ada beberapa, dia juga punya keluarga, saya juga punya keluarga. Jadi saya pengen usaha saya kembali lagi seperti sedia kala, seperti itu. Iya mbak, bisa, tapi semuanya juga proses, jadi harus benar-benar sabar dulu, saya bilang seperti itu. Iya madam. Nah, terus saya tanya sama pasien saya ini, mbaknya sering beli di sebelah, saya bilang seperti itu. Iya madam, kebutuhan yang nggak ada di tempat usaha saya ini kan, saya juga butuh telur, terus butuh kebutuhan lain, misalkan nggak ke pasar ya di sebelah, dia bilang seperti itu. Terus saya bilang hati-hati, saya bilang seperti itu. Apakah itu yang nyerang tempat usaha saya, padahal tempatnya kan saya jualan makanan jadi, dia jualan bahan-bahan pokok, terus ada jajan-jajan juga, seperti itu. Namanya orang iri, kita juga harus waspada, ya kan. Sekalipun jualannya berbeda, pasti kalau misalkan mbaknya punya usaha rame, sebelahnya sepi, misalkan entah itu jualannya apa, pasti ada kecemburuan di situ, saya bilang seperti itu kan.
Jadi entah itu jualannya nggak sama, kita juga tetap harus hati-hati. Kalau bisa ya jangan, istilahnya misalkan mengurangi daya beli di sebelah, dikurangi saja. Terus saya ditanya lagi, apakah itu yang nyerang tempat usaha saya, madam? Saya hanya tersenyum dan saya juga nggak akan bahas lebih detail, saya bilang seperti itu. Yang penting kita fokus sama usahanya mbaknya, biar laris lagi, biar pengunjung banyak, ya kan. Katanya dulunya rame pas opening, terus tahu-tahu merosot seperti itu. Namanya orang kalau udah nggak suka, sekalipun jualannya berbeda, pasti jalan apapun ditempuh, yang penting usaha dianya maju, seperti itu. Kalau di konsep saya kan, saya ngerjain pasien, saya fokus ke pasien, ya udah, biar reaksi, biar ada perkembangan, nggak mikir kanan kiri, kan seperti itu. Yang penting fokus di sini maju, saya bilang seperti itu. Iya madam, siap, nanti proses-prosesnya madam kabari, seperti itu. Oh ya siap mbak, nanti saya kabari, saya bilang seperti itu ke pasien saya. Bener-bener apa ya madam, saya butuh usaha saya ini berkembang dan maju seperti dulu lagi. Saya sudah punya 2 cabang, yang saya perlu benahi ya cabang kedua ini karena baru opening, seperti itu. Kok tahu-tahu sepi. Pasien saya ini awalnya bekerja di salah satu bank ya, yang ada di Jawa Tengah di situ. Terus buka usaha yang pertama, untuk tempat usahanya sudah laris sejak awal dan tidak ada gangguan, ya kan. Terus yang kedua ini buka cabang, terus kenal saya di Instagram, langsung ada madam, saya langsung minta tolong, seperti itu. Yang pertama tidak ada masalah, yang kedua ini apa ya, kok tahu-tahu habis opening selisih 1 bulan langsung sepi, penurunan pendapatan, seperti itu. Iya mbak, saya bilang seperti itu. Saya ini pengen resign madam, gitu, dari kerjaan saya, terus saya biar fokus sama usaha saya kedua ini. Menurut madam bagaimana, seperti itu. Saya bilang, kalau mbaknya sudah nggak srek kerja di kantoran, ya mending resign, ya kan. Nanti saya bantu biar semuanya lancar, biar laris, saya bilang seperti itu. Jadi biar nggak ada tekanan di mana-mana, ya kan. Karena kalau mbaknya sudah nggak nyaman, ibaratnya kerja di kantor karena terpaksa, ya bakalan menghambat semuanya, saya bilang seperti itu. Akhirnya pelan-pelan pasien saya ini resign dan fokus sama usahanya, yang 2 usaha ini tadi. Nah, yang saya kerjakan memang yang cabang kedua, karena yang cabang pertama tidak ada masalah apapun, tetap ramai, seperti itu. Terus awalnya itu saya kerjakan, masih proses untuk pembersihan, ya kan. Yang penting ada pembeli dulu masuk mbak, terus sama lihat untuk omsetnya sudah mulai naik apa belum, kan seperti itu. Iya madam, kalau hawanya sudah enak, sudah nggak pengap, sudah nggak panas, nggak kemerungsung, terus badan juga enak. Awalnya badan saya itu kayak berat gitu loh madam, sekarang udah mulai enteng, berarti energi saya sudah masuk mbak, saya bilang seperti itu. Terus mulai saya bersihkan pelan-pelan. Biasanya madam, sebelum ada kejadian sepi-sepi ini, kita buka jam 9, jam 10 gitu ya, itu ya langsung ada pembeli masuk makan di sini gitu loh. Lah ini baru jam 12, jam 1 itu pembeli baru masuk. Oh ya mbak, jadi nanti saya tanya-tanya mbaknya mulainya buka jam berapa, biar langsung nanti ada pembeli masuk. Iya, jadi jam 12, kadang malah ada jam 1, jam 11 kemarin ada. Jadi selisih 2 jam itu kayak ya sepi gitu. Tahu-tahu masuknya siang, dan siang ke sore itu juga nggak begitu rame, nggak begitu, meja itu nggak begitu full, bilang seperti itu. Terus iya mbak, nanti saya perbaiki. Awalnya sudah mulai proses energinya, terus tempatnya katanya sudah mulai enak, ya kan, hawanya juga enak. Terus saya tanya ke mbaknya, pembeli sudah masuk mulai pukul berapa mbak, saya bilang seperti itu. Sudah madam, ada peningkatan.
dari awalnya ada yang jam 12, jam 11, ini setengah 10 sudah ada pembeli. Ya alhamdulillah, berarti ada kemajuan, saya bilang seperti itu. Iya. Terus untuk kursinya, mejanya penuh. Sudah mulai penuh, cuman ada beberapa, paling ada 2-3 meja yang kosong. Oh ya, nanti saya perbaiki biar lancar, biar terus orang itu banyu milih, jadi makan selesai pulang datang lagi, makan selesai pulang datang lagi. Saya program seperti itu. Saya bilang ya madam, saingan di sini tuh banyak gitu loh. Terus yang jualan seperti saya ini juga banyak, tapi saya ini berbeda, ada varian tertentu yang di tempat lain nggak ada. Oh alah, seperti itu mbak, saya bilang seperti itu. Terus kalau unsur dari tempatnya itu sebenarnya tidak ada gangguan, cuma ya gara-gara orang iseng itu tadi jadinya jadi ada gangguan. Terus yaitu tadi menghambat rezeki, menghambat hoki, menghambat semuanya, ya kan. Kasihan mbaknya juga punya karyawan kan juga banyak. Iya madam, makanya itu setidaknya pendapatan saya mulai normal lagi lah ya. Terus mulai berproses di situ, mulai ada peningkatan pelan-pelan. Setiap hari saya tanya itu, sore ini udah mulai ada pembeli, ada madam, udah mulai masuk, malam juga ada. Yang kemarin-kemarin itu banyak lowongnya, seperti itu. Terus di sini saya lihat sudah mulai bersih mbak, pagerannya sudah mulai saya buat, saya perkuat di sini biar energi-energi negatif itu nanti mental. Saya bilang seperti itu, paling enggak terbakar kalau ada yang ngirim. Saya bilang seperti itu. Jadi mbaknya fokus di usahanya mbaknya saja ya, nggak usah mikir kemana-mana, nanti sepi ramenya, biar saya aja semuanya ya. Yang penting mbaknya tahu hasilnya, perkembangannya seperti apa, nanti laporan ke saya bilang seperti itu ke pasien saya. Untuk omsetnya per harinya bagaimana mbak, saya bilang seperti itu. Udah mulai ada peningkatan madam, sudah mengarah ke 700, 800. Terus yang ada mungkin sekitar seminggu, kalau 2 minggu itu ngabari sudah ada di angka 1 juta kayak gitu. Jadi sudah mulai ada peningkatan. Terus saya bilang gini, kalau misalkan lebih dari 1 juta disyukuri, saya bilang seperti itu ya. Jadi semuanya nanti saya tarik, kalau masakannya enak orang juga bakal balik, saya bilang seperti itu. Kita narik pengunjung, saya bilang seperti itu. Iya madam, alhamdulillah omsetnya sudah naik 1 juta, terus ada perkembangan lagi 1 juta lebih kayak gitu. Itu disyukuri mbak, setiap harinya omset segitu, saya bilang seperti itu. Ya madam, yang penting madam terus pantau ya, terus bantu sampai stabil. Terus yang jahat-jahat dijauhkan, siap, saya bilang seperti itu. Lah seperti ini loh ya, sepenggal cerita dari pasien saya. Kita niatnya buka usaha itu untuk buka lowongan kerjaan bagi yang membutuhkan kerja, ya kan. Di situ kita juga punya karyawan untuk kita gaji, karena mereka juga punya keluarga yang harus dihidupi, ya kan, diberi kehidupan yang baik. Kalau istilahnya di sini usaha kita rame, masa nggak ada peningkatan gaji, nggak ada bonusnya kan, seperti itu. Pasti di situ kan seorang owner memikirkan segala sesuatunya yang terbaik buat karyawannya, ya kan. Tapi kalau orang iri, apa yang dipikirkan? Pikirannya kalau dagangannya laris, sebelahnya atau siapanya di situ, saudaranya atau sebelahnya tempat jualannya atau bagaimana, ada iri. Yang dipikirkan apa? Gonku sepi, berarti digawe sing rame. Lah, apa kayak gitu konsepnya? Kan tidak gitu loh. Karena di sini kita ngerjakan fokus dengan ya udah dengan kita sendiri. Mau ibaratnya kita tengok kanan kiri kan ya enggak, udah itu urusan kamu, ya kan. Mau sepi itu urusan kamu, kita kan enggak peduli, kita kan fokusnya ke sini. Tapi kalau orang iri, orang cemburu sosial, yang dipikirkan wah pasti DE garap aku, seperti itu. Makanya daganganku sepi,
gitu pikirannya. Padahal ini katanya pasien saya, ini madam, pembelinya juga ada yang di sebelah, ya rame wong dia juga istilahnya jualan sembako kecil-kecilan, kok ada rasa apa ya, nggak sukanya itu loh, padahal dia juga sering saya beliin. Nah ini tadi loh mbak, istilahnya walaupun jualannya berbeda, mbaknya jualan makanan jadi, di sana sembako, kan seharusnya kalau semisal nggak ada kecemburuan ya bisa enak gitu loh. Ini kan malah sebaliknya, kita berjualan juga berbeda seperti itu. Makanya itu kan di sini saya bantu narik orang biar ke tempat makannya mbaknya, biar mencoba, kalau rasanya enak ya pasti kembali terus seperti itu. Jadi banyak sekarang itu pesaing-pesaing bisnis yang pikirannya ya seperti itu, ya kan, bukan mental bisnis di situ. Lah tahu-tahu nggak suka nyerang. Memang dunia kuliner itu sebenarnya kejam, ya kan. Dunia kuliner ini sebenarnya kejam, ya kan. Di sana laris kenapa? Ya karena rasanya juga tetap gitu loh, nggak ada perubahan rasa, dalam arti konsisten juga ya. Ini juga pengaruh, ya kan. Kalau yang jualan makanan, ada, saya udah pernah, misalkan ada tempat rame, terus saya lihat, saya berusaha masuk di situ, ya orang-orang juga pakai gitu loh, pakainya ya nggak wajar. Seperti ini rasanya enak, saya makan aja nggak enak seperti itu, ya pasti ada energi-energi negatif yang dibuat masakan itu biar enak. Ada sejenis-jenis makhluk seperti itu, ya kan. Makanya kalau kita beli makanan atau minuman ya, itu juga kita harus bisa memilih dan memilah, ya kan. Karena kalau bagi orang-orang awam enak rasanya, tahu-tahu malamnya mencret, paginya mencret. Lah ini dampak salah satu yang dirasakan dari energi-energi negatif kalau sudah masuk di perut seperti itu. Kita nggak rasakan, kita ngomongnya enak makan enak terus, wah ini memang enak makanannya, padahal di situ kalau misalkan nggak ada itu tadi ya, si makhluk-makhluk yang nggak jelas itu tadi, itu bakalan masakannya nggak enak seperti itu. Saya setiap makan di tempat rame selalu saya doakan biar energinya netral seperti itu. Ada yang pernah langsung saya makan, saya coba di situ, itu langsung saya muntah. Nah ini penglarisan yang menggunakan tumbal biasanya seperti itu. Makanya kita juga harus hati-hati, harus waspada. Kalau sekiranya nggak srek, nggak usah berbelok, ya kan. Kalau sekiranya makanannya aneh, nggak usah dimakan. Nah ini loh, biasanya orang-orang wah enak di sana, enak. Saya pernah dikasih tahu siapa gitu, misalkan teman atau saudara, kono lo enak, terus saya bilang ngono enak rasanya, saya pernah bilang seperti itu. Tapi ya saya buat rasanya yora enak, saya bilang seperti itu. Akhirnya temen terus saudara juga nggak kembali lagi ke situ lagi gitu. Saya kasih tahu, makan nek kono hati-hati, saya bilang seperti itu. Iyo kapan kayak mencret seperti itu. Nah ini loh dampak-dampak yang ditimbulkan. Terus kadang habis kita makan mencret itu tadi ya, entah pas hari itu juga atau besoknya badan nggak enak jadinya. Nah ini efek dari penglarisan yang menggunakan tumbal seperti itu. Makanya itu kalau kita melihat di sisi orang yang punya restoran, orang yang punya outlet makanan, orang yang punya warung, yang punya istilahnya di sini tempat makan, ya kan, laris, labanya banyak, labanya memang sebanding dengan rasanya. Istilahnya kan kita bawa harga ya bawa kualitas, ya kan, harganya mahal ya kualitasnya juga bagus kan, seperti itu. Nah di sini tuh memang kejam sekali dunia kuliner sebenarnya. Nggak taunya wah mesti engko labane akeh lek dodolan makanan seperti itu.
serangan sana sini, ya kan. Ada yang nggak suka, ada yang ini baru dibersihkan, ada lagi yang terdeteksi serangan lagi. Banyak kejadian-kejadian seperti itu. Makanya kita juga harus bisa tahulah dan bisa membandingkan ini makanan layak untuk dimakan atau tidak, ya kan. Yaitu tadi, bagi yang orang awam tidak bisa mengetahui energinya gimana, ini pakai penglarisan pakai tumbal atau bagaimana, yang sekiranya ramenya nggak wajar, ya kan, mending nggak usah seperti itu. Kita menghindari energi-energi ini tadi loh, energi-energi negatif. Kalau sudah masuk di dalam tubuh kita, udah bergejolak lah di situ, kayak gitu. Itu tadi ya sepenggal cerita dari pasien saya, ya kan. Besok kita berjumpa lagi ya. Jangan lupa bersyukur, jangan lupa tersenyum, tetap semangat ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mesem guyung leweh dari Madam Rifda.